Selamat pagi sahabat Kristus yang setia. Mari kita mengawali perjalanan hidup kita hari ini dengan doa pagi bersama Bapak Fupinus Juniartono. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, sahabat setia Kristus dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah doa pagi hari ini. Bagaimana kabar sahabat? Kiranya kita terus dapat merasakan kasih setia dan pemeliharaan Tuhan yang senantiasa menaungi kehidupan kita. Mengawali ibadah kita hari ini, marilah kita tenangkan diri kita di hadapan Tuhan untuk bersaat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami yang kami sembah dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terima kasih atas kesempatan yang indah di hari yang baru ini, di mana bersama keluarga dan sahabat-sahabat kami boleh menjumpai Dikau kembali lewat ibadah doa pagi hari ini. Kuduskan, layakkan setiap kami, sehingga keberadaan kami sungguh berkenan di hadapan-Mu. Bila sebentar kami akan bersama-sama kembali mempergumulkan kebenaran firman-Mu. Berkatilah setiap kami ya Tuhan. Kami membutuhkan tuntunan kuasa Roh Kudus untuk menerangi setiap kami, baik kami yang telah dipercaya untuk menyampaikan firman-Mu, maupun rekan-rekan kami yang lain yang akan mendengarkannya, sehingga sungguh-sungguh firman-Mu dapat tersampaikan dengan jelas dan bisa dimengerti dan dipahami dengan benar. Kami serahkan seluruh rangkaian ibadah doa pagi ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti ke dalam pimpinan tangan-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sahabat Kristus yang setia, sebelum melanjutkan ibadah kita pagi ini, bersama Saudari Asalia Fabiola Eman, marilah kita terlebih dahulu menaikkan sebuah pujian yang diambil dari Kidung Jemaat 438, bait pertama dan ketiga. Apapun juga menimpamu. Sahabat Kristus yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, renungan kita hari ini saya beri tema, tetaplah tegar dan percaya di tengah berbagai ancaman. Nats yang mendukung perenungan kita diambil dari Perjanjian Lama
yaitu kitab 1 Raja-Raja Fatsal 19 ayat 4 dan 5 yang mengatakan demikian. Tetapi ia sendiri, maksudnya di sini Elia, masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, yang berbahagia adalah setiap orang yang mau mendengar firman Tuhan, menyimpan, memelihara dan mempergumulkannya, serta melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Ada seorang penginjil muda yang tiba-tiba mengalami patah semangat di tengah-tengah pelayanannya. Memang dia bukan berasal dari keluarga yang berlatar belakang Kristiani. Kedua orang tuanya dan saudara-saudaranya adalah penyembah berhala. Mereka mempunyai semacam altar atau meja sembahyangan untuk memuja kepada arwah leluhur mereka. Sesekali mereka juga menyiapkan sesajen di atas meja sembahyangan untuk mengadakan upacara ritual guna mengenang para leluhur mereka yang sudah tiada. Penginjil itu sendiri dari kecil bersekolah di sekolah Kristen. Di sanalah dia belajar mengenal Kristus dan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Ditambah lagi dia selalu rajin datang ke gereja dan aktif dalam berbagai pelayanan. Pengalaman-pengalaman pribadinya bersama Kristus inilah yang akhirnya membuat dia terpanggil untuk menyerahkan hidupnya mengabdi pada Tuhan. Setamat SMA, dia masuk ke sekolah teologi. Dia belajar sampai lulus dan menyandang gelar sarjana teologi. Begitu dia lulus, yang dia lakukan pertama kali adalah dia ingin memperkenalkan anggota keluarganya kepada Tuhan. Dia begitu terobsesi akan hal ini. Berhasilkah ia? Ia gagal. Bahkan ia diasingkan dan dikucilkan oleh anggota keluarganya. Bahkan yang lebih parah lagi, ia diancam untuk mendapat sanksi pemutusan hubungan keluarga. Dia tidak dianggap lagi menjadi bagian keluarganya. Tetapi ia tetap tegar. Dia tetap berpegang pada komitmennya untuk melayani Tuhan. Pada suatu hari, ayahnya yang lanjut usia jatuh sakit. Kondisi fisiknya menurun. Indera penglihatan dan pendengarannya terganggu. Hal ini sang ayah membuat emosi, menjadi labil. Dia suka marah-marah, berteriak, membentak orang lain. Melihat situasi ini, hati sang penginjil tergerak untuk melakukan sesuatu. Ia memberanikan diri minta izin pada ibunya untuk mendoakan ayahnya. Kesempatan ini juga dipakai oleh sang penginjil untuk menginjili sang ayah. Setelah beberapa kali dia lakukan dengan ketekunan serta doa-doanya, akhirnya sang ayah mau menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadinya. Walaupun belum diikuti oleh semua anggota keluarganya yang lain, si penginjil terus mendoakan mereka dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan dan percaya bahwa melalui campur tangan Tuhan, Tuhan akan bekerja demi kebaikan keluarganya sesuai dengan kehendaknya. Sahabat, Elia dikenal sebagai seorang abdi Allah yang taat dan saleh. Sebagai seorang nabi, ia berani dengan gigih menghadapi berbagai tantangan. Ia bekerja sebagai pejuang bagi Kristus dan berupaya keras untuk mengembalikan kemurnian ibadah umat Israel yang pada saat itu telah menyimpang dari jalan kebenaran Tuhan. Dengan berani ia menghadapi Raja Ahab dan keluarganya, serta orang-orang Israel yang telah meninggalkan Tuhan dan menyembah Baal. Elia
juga dikenal sebagai seorang yang benar di hadapan Tuhan, yang memiliki iman yang kuat, kesungguhan hati, dan keyakinan dalam berdoa. Kita bisa melihat dalam kitab Yakobus pasal 5 ayatnya yang ke-17 dan 18, di mana pada ayatnya yang ke-17 Elia berdoa dengan sungguh-sungguh supaya hujan tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Dan terjadilah demikian. Pada ayatnya yang ke-18 diceritakan, ia berdoa pula agar langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buah. Namun apa yang terjadi ketika kita membaca kisah selanjutnya dari kitab 1 Raja-Raja? Keadaan menjadi berbalik. Elia yang tadinya begitu tegar dan kuat tiba-tiba menjadi rapuh. Elia yang tadinya begitu gagah perkasa tiba-tiba menjadi lemah dan tawar hati. Apakah penyebabnya? Ya, karena ada ancaman dan bahaya yang menyergap dirinya. Ia mendapat ancaman dari Isabel, istri Raja Ahab, yang menjadi murka karena Elia berhasil menumpas 450 nabi-nabi Baal, yaitu nabi-nabi palsu yang telah menyesatkan orang-orang Israel. Elia hendak dibunuh. Dalam situasi seperti ini, Elia membutuhkan kehadiran Tuhan. Maka dia dengan hati yang gundah pergi ke padang gurun dan duduk di bawah pohon arar. Ia menjadi putus asa dan ia harus lari untuk menyelamatkan nyawanya. Dalam situasi seperti ini, benarkah Tuhan tidak melihat dan tidak mempedulikan hamba-Nya yang setia? Waktu dan tindakan Tuhan memang berbeda dengan manusia. Pada saat yang tepat, dengan kemahabijaksanaannya, Tuhan membangkitkan kembali semangat Elia. Ia membiarkan Elia tidur dan memberi kekuatan kepada Elia melalui malaikatnya. Malaikat itu memberi dia makan. Bangunlah, makanlah. Pada saat itu Elia merasakan kehadiran Tuhan sehingga memperoleh kekuatan kembali. Elia mengalami kuasa Allah yang luar biasa. Suatu perjumpaan dengan Allah yang memberi semangat dan kekuatan baru. Sahabat yang setia, pernahkah sahabat merasa terancam? Apakah itu disebabkan karena sakit penyakit, kehilangan pekerjaan, takut kehilangan orang yang kita kasihi? Apa yang bisa kita lakukan? Dalam kondisi dan situasi seperti ini, apapun yang kita khawatirkan akan menimpa kita, Tuhan adalah harapan kita. Dia selalu hadir bersama kita di saat tenang maupun tegang. Dia menjaga, melindungi, dan memelihara kita dalam naungan kasih-Nya. Tetaplah tekun dan teguh untuk berdoa. Tuhan mendengar doa-doa kita. Ada Roh Kudus yang selalu menghibur dan menyertai kita. Selaku anak-anak Allah dan pengikut Kristus, sebagaimana Elia, kita pun diutus untuk terus menjalankan tugas panggilan kita melayani Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Pertanyaan bagi kita semua, di saat ada ancaman ataupun kesulitan besar menghadang kita, apakah kita lari ketakutan atau terus maju bersama Tuhan? Ingat dan percayalah bahwa kasih karunia Allah memampukan kita untuk mengatasi berbagai pergumulan yang kita hadapi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sahabat Kristus yang setia, marilah sekarang kita naikkan doa-doa syafaat. Sungguh besar ya Tuhan, kasih setiamu yang Dikau nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih kami haturkan kehadapan-Mu atas karya pengampunan dan pemeliharaan Tuhan atas diri kami. Tuhan, pada saat ini kami terus ingin membawa dalam doa-doa kami akan kerinduan kami semua, agar pandemi COVID-19 yang telah lama berlangsung
dan menjadi ancaman bagi kami semua ini akan dapat terhenti secara tuntas, sehingga kami dapat menikmati kehidupan yang sehat, aman, sentosa, dan sejahtera. Kami juga ingin mendoakan para pemimpin bangsa di dunia, khususnya di Indonesia, agar mereka Tuhan mampukan untuk dapat menanggulangi berbagai persoalan yang ada, membela kebenaran, menegakkan keadilan, sehingga dapat tercipta kehidupan masyarakat yang makmur, aman, terkendali, rukun, dan damai. Juga sehubungan dengan pertikaian yang terjadi antara Rusia dan Ukraina, menjadi harapan kami semua agar sengketa dan permusuhan yang ada segera dapat diselesaikan dan diakhiri. Kami teringat juga akan kehidupan jemaat Tuhan. Kiranya Dikau berkati mereka dalam kehidupan pribadi maupun keluarga. Dikau limpahkan kesehatan yang baik, Dikau berikan kecukupan untuk kehidupan mereka hari lepas hari, begitu juga untuk kehidupan rohani mereka, agar mereka tetap setia dalam mengikut Tuhan, rindu untuk beribadah dan bersekutu, mau membekali diri mereka dalam mengikuti acara-acara pembinaan yang diadakan, sehingga iman mereka terus bertumbuh dalam kasih kepada Tuhan dan sesama. Ya Tuhan, akhirnya kami mau serahkan aktivitas, pekerjaan, dan pelayanan kami hari ini agar berjalan dengan baik dan lancar, menjadi berkat bagi banyak orang dan dalam berbagai hal, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam ibadah doa pagi hari ini. Dalam nama Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Sahabat, demikianlah doa pagi telah selesai. Selamat beraktivitas, jangan lupa pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan selalu ikuti protokol kesehatan. Salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.